Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Yurica Fitri Arvina, NIM 1921800017 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo, semester 3 kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teorema Pythagoras. Simak terus videonya ya. Selamat menonton. Pada pembahasan bab teorema Pythagoras kali ini, saya akan membahas meliputi kebalikan teorema Pythagoras dan tigaan Pythagoras atau triple Pythagoras, menyelesaikan soal cerita mengenai teorema Pythagoras, aplikasi teorema Pythagoras, dan yang terakhir adalah rumus Heron. Untuk yang pertama, mari kita mempelajari kebalikan teorema Pythagoras. Dalam teorema Pythagoras dapat dibuat pernyataan yang merupakan kebalikannya. Teorema Pythagoras menyatakan dalam segitiga ABC jika sudut A siku-siku, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kebalikan dari teorema Pythagoras yaitu dalam segitiga ABC jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka sudut A siku-siku. Nah, untuk pembuktiannya, coba perhatikan gambar. Pada gambar 1 diketahui A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Pada gambar 2, berdasarkan teorema Pythagoras, X kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena ruas kanannya sama, maka A kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti A sama dengan X. Jadi, ketiga sisi segitiga ABC berturut-turut sama dengan sisi segitiga PQR. Maka, segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen. Hal ini menunjukkan bahwa kebalikan teorema Pythagoras benar dan kita dapat mengetahui apakah suatu segitiga siku-siku atau bukan siku-siku jika diketahui ketiga sisinya. Selanjutnya, tigaan Pythagoras atau triple Pythagoras. Dalam ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sering dijumpai tiga bilangan asli yang tepat untuk menyatakan ukuran panjang dan hipotenusa dan sisi-sisi yang mengapit sudut siku-siku. Tiga bilangan seperti itu disebut tigaan Pythagoras atau triple Pythagoras. Contoh, coba perhatikan gambar. Suatu segitiga siku-siku panjang sisinya 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 disebut tigaan Pythagoras sebab 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Menyelesaikan soal-soal cerita dengan menggunakan teorema Pythagoras. Mari kita menyelesaikan soal cerita. Sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar pada tembok. Jarak ujung bawah tangga terhadap tembok 6 meter. Berapakah tinggi ujung atas tangga dari tanah? Soal dalam bentuk cerita dapat diselesaikan dengan bantuan gambar seperti ini. Sudah diketahui bahwa tangga berukuran 10 meter dan jarak tangga terhadap tembok yaitu 6 meter. Selanjutnya, mari kita mencari berapa jarak ujung atas tangga terhadap tanah. Nah, kita dapat menuangkan data yang telah diketahui kepada segitiga ABC. Diketahui bahwa AC yaitu 10 meter, AB adalah 6 meter. Untuk penyelesaiannya,
AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah BC kuadrat. 100 sama dengan 36 ditambah BC kuadrat. 100 dikurangi 36 sama dengan BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan akar dari 64. BC sehingga BC yaitu 8 meter. Jadi jarak antara ujung atas tembok dengan tanah yaitu 8 meter. Selanjutnya, aplikasi teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras diaplikasikan untuk 1. Menentukan tinggi segitiga sama sisi. 2. Menentukan panjang diagonal persegi, persegi panjang, belah ketupat, diagonal balok, kubus, garis pelukis, kerucut, dan lain-lain. 3. Menentukan luas segitiga sembarang jika diketahui panjang sisi-sisinya. Nah, untuk pengaplikasian pada bangun, di sini ada bangun kerucut. Contoh soalnya yaitu begini. Tentukan tinggi garis pelukis pada kerucut jika diketahui jari-jarinya 10 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Penyelesaiannya begini. Karena yang dicari merupakan sisi miringnya, maka S kuadrat sama dengan jari-jari ditambah tinggi kerucut. Di sini saya menuliskan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. S kuadrat sama dengan 100 ditambah 576. S kuadrat sama dengan 676. S sama dengan akar dari 676. Maka S-nya sama dengan 26 cm. Jadi, tinggi garis pelukis pada kerucut ini yaitu 26 cm. Bahasan terakhir yaitu rumus Heron. Luas suatu segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya dapat dihitung dengan menggunakan rumus Heron. Nama ini diambil dari seorang ahli teknik dan matematikawan Mesir kuno. Nah, pada rumus Heron, bentuk rumusnya yaitu seperti ini. Luas sama dengan akar S dalam kurung S dikurangi A dalam kurung S dikurangi B dalam kurung S dikurangi C. Nah, S sendiri berasal dari panjang sisi A ditambah panjang sisi B ditambah panjang sisi C kemudian dibagi 2 atau sama dengan setengah keliling segitiga. Rumus Heron ini dapat dikembangkan untuk mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga dan jari-jari lingkaran luar segitiga. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga materi mengenai teorema Pythagoras dapat lebih mudah dan lebih dapat bisa dikuasai. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.